Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Saya percaya saudara, Tuhan hadir di antara kita. Amin. Saya mau sampaikan firman Tuhan dengan satu tema, ada Tuhan yang melihat di antara kita. Tema firman Tuhan minggu ini, ada Tuhan yang melihat di antara kita. Apakah Bapak Ibu percaya Tuhan yang saudara dan saya sembah, Tuhan yang maha hadir? Amin, dia maha hadir. Makanya waktu dia berkata Immanuel, Allah beserta kita, itu menandakan dia hadir. Saudara, temanya ada Tuhan yang melihat di antara kita. Coba sama-sama ucapkan ini, ada Tuhan yang melihat di antara kita. Amin. Di antara kita. Apapun yang terjadi, koneksi hubungan saudara dengan siapapun, ada Tuhan di antara kita. Dan saudara, kita yang dimaksud adalah sesama. Saya bagi beberapa, ada 3 bagian. Yang pertama, sesama ini hubungan dengan yang satu garis darah. Itu sesama kita. Ada Tuhan yang hadir di antara kita. Ada Tuhan yang melihat di antara kita. Saudara, yang pertama adalah hubungan dalam keluarga, dalam garis darah. Tahukah engkau bahwa ada hubungan, dalam hubungan itu ada Tuhan di antara kita. Ada Tuhan ketika orang tua dengan anak berhubungan. Sikap tindakan kita, saudara, kalau engkau dan saya sadari ada Tuhan, maka engkau akan bisa beri respek, hormat satu dengan yang lainnya. Suami istri dalam interaksimu, dalam segala perbedaanmu, ada Tuhan di antaramu. Bapak dengan anak, orang tua dengan anak, ada Tuhan di antara kita. Adik kakak, seberbeda-bedanya kita. Kan orang suka bilangnya, aduh adik kakak mau mana sih yang gak pernah ribut gitu ya. Tapi ingatlah ada Tuhan di antara kita. Dalam garis darah. Dan akibat garis darah ini kita punya hubungan yang namanya family yang makin luas. Ada Tuhan dalam hubungan dengan mertua. Haleluya para menantu. Itu ya, aduh, aku udah gak punya, mertuaku sudah pensiun dari muka bumi. Oh haleluya. Dengan ipar, dengan keponakan, dengan tante, dengan om. Nanti kita akan lihat saudara. Coba lihat, kita sedang memperbaiki yang namanya hubungan. Banyak orang boleh hebat saudara di gereja. Tapi ketika hubungannya rentan dengan segaris darah, hari ini biar firman menjamah hati kita semua. Amin. Yang kedua, hubungan dengan keluarga dalam Kristus di gereja. Saudara dengan pemimpin rohani, dengan sesama rekan kerja, dengan jemaat, bahkan dengan sesama tubuh Kristus yang lain. Buat kami adalah ketika kami terkoneksi berhubungan dengan hamba Tuhan lain. Saudara, kalau engkau punya kesadaran ini, saudara dan saya punya kesadaran ini, kita akan hati-hati menilai, kita akan hati-hati bicara, karena ada Tuhan. Yang ketiga, hubungan dengan rekan atau teman, di sekolah, di kantor, adik-adik yang sekolah, ada teman sekolahmu, dan ada Tuhan di antaramu dengan teman-temanmu. Dengan atasan, dengan bawahan, ada Tuhan di sana. Nggak ada yang interaksi saudara dan saya ini begini aja. Tuhan yang saudara dan saya sembah tidak terlihat dalam bentuk fisik. Tapi iman mengajarkan kita untuk percaya dia hadir. Amin. Mari buka saudara. Coba dari Matius 25. Ketika pohon kehidupan kita makin bersih, dibersihkan, kita akan makin berbuah banyak. Katakan amin. Supaya lebih banyak berbuah, kita dibersihkan. Kita sudah dengar minggu lalu. Dan itu, waktu kita dibersihkan, seringkali Tuhan bersihkan kita lewat hubungan dengan sesama. Entah segaris darah, entah di pekerjaan, entah di pelayanan. Bahkan firman Tuhan berkata begini, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Banyak kita failed, bahkan orang kehilangan panggilannya di dalam Kristus karena hubungan dengan sesama. Orang kecewa dengan gereja, orang kecewa dengan hamba Tuhan, orang kecewa dengan teman pelayanan, orang kecewa dengan orang tuanya, dengan temannya.
Dia lupa ada Tuhan di antara hubungannya. Dan Tuhan itu bukan hanya hadir, dia melihat. Katakan melihat. Waktu saya berinteraksi dengan saudara, ketika sikap hati saya salah, ketika pandangan saya merendahkan, ada Tuhan di antara saya dan saudara. Dan saya berdoa firman Tuhan ini biar tinggal di hati kita. Waktu kita berinteraksi dengan siapapun, ingatlah ini. Sehingga kita nggak akan sembarangan hidup, kita nggak akan sembarangan bergaul, kita nggak akan sembarangan memberi penilaian, kita nggak akan sembarangan mengeluarkan statement apapun, ada Tuhan di antara kami. Coba lihat Matius 25 ayat 40. Katakan haleluya. Amin, amin. Ini kisah yang seringkali saudara beberapa kali disampaikan tentang penghakiman terakhir. Tentang domba dan kambing di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tapi saya mau soroti ayat ini, kita akan melihatnya mulai dari ayat 32, dari 31. Wanita ayat 31, kemudian pria ayat 32, nanti saya akan kasih aba-aba. Saudara semangat? Amin. 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 Biar ini nggak jadi kisah yang usang yang membuat engkau rasanya udah tahu kesimpulannya, tapi Roh Kudus akan memberikan penterjemahan yang beda di hati kita hari ini. Sesuatu yang fresh, yang segar bagi saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri. Matius 25 ayat 31, wanita terlebih dahulu. 2 ya. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Maka dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Itu diberikan kepada yang di sebelah mananya? Kanan. Oke, wanita lanjut. Sebab yang di sebelah kanan, yang pertama adalah, kenapa alasannya kamu ada di sebelah kanan? Waktu dia bilang, ayo nikmati perjamuan ini, ayo diberkatilah. Terimalah kerajaan yang telah disediakan. Kenapa dia berkata begitu? Alasannya, Tuhan gak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Katakan amin. Alasannya ayat 35, waktu aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Pria, ayat 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Saudara lihat, yang dilakukan kepada manusia lain, ternyata ada Tuhan di antara mereka. Amin. Ayat 37 wanita. Maka bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Bila manakah kami melihat? Dilanjut ya. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara? Dan kami mengunjungi engkau. Ayat 40 sama-sama 2 ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sekali lagi ayat 45 kita baca 2 ya. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu saya membaca firman Tuhan ini, berkali-kali kita pernah bahas firman Tuhan ini. Secara
tulisan yang ditulis adalah apa yang kita lakukan kepada orang yang kelihatan ini, itu ternyata ada di pemandangan Tuhan. Tuhan melihat, katakan Tuhan melihat. Tuhan melihat apa yang saudara dan saya buat. Dan dia sungguh-sungguh melihat dan memberi perhitungan. Sampai mereka bingung, kapan Tuhan kami melihat engkau? Saya beberapa kali suka menyadarkan diri saya dan berkata, kalau ada orang yang nyusahin banget, di hati itu suka ada warning yang bilang, jangan-jangan itu Tuhan dalam rupanya yang berbeda. Hari ini saya nggak menyoroti sekedar hanya mengunjungi penjara, mengunjungi orang sakit, atau saudara memberi makan. Karena saya percaya firman itu bekerja dalam diri saudara. Amin. Saudara punya kepedulian. Karena ada juga cerita-cerita saudara, ketika seseorang dibawa ke surga, dia ngelihat katanya, di satu gudang dibuka pintunya sama malaikat. Isinya bibir semua. Cuman mulut doang. Dia bilang, kenapa mulut doang? Ini mulutnya pendeta-pendeta katanya. Karena cuman mulutnya yang ngotbahin kebenaran. Orang yang gak masuk. Udah dalam hati saya, aduh Tuhan, mulutku ada di situ enggak? Kalau aku jangan cuman mulut sama aku juga. Ada juga saudara dibuka ruangan lain. Yang di situ adanya apa saudara? Cuma kakinya. Kaki doang di satu ruangan. Kenapa kakinya doang? Karena dia cuman rajin ngunjungin orang. Tapi hidupnya juga gak benar. Saya cuma mau bilang, saudara tidak mengecilkan yang lain, tetapi ayo kita menghidupi semua. Katakan amin. Ada juga yang cuma tangannya yang masuk di dalam satu ruangan di sorga. Tangannya siapa itu? Tangannya para pemusik. Dia memuji Tuhan. Tiap pagi dia main gitar, tapi cuma tangannya yang memuji Tuhan. Hatinya gak muji Tuhan. Bilang kanan kiri, kita semuanya ya. Roh kita ya masuk ya ke sorga ya. Mic-nya gak masuk, karena kan nggak ini kan ciptaan kita. Kalau tangannya ini singer juga. Oh, semoga ada pertobatan. Dia kalau di depan angkat tangan, tapi kalau ada masalah dia nggak pernah angkat tangan sama Tuhan. Ayo sesama singer, lihat dulu teman-temanmu. Jangan cuma tanganmu. Oh, kalau WL udah semua di situ. Saudara, jangan sampai cuman seragammu aja, seragam WL-mu yang masuk di sana. Apa yang kita lakukan itu dilihat Tuhan, katakan amin. Nggak usah ngomong dihitung, karena Tuhan tahu memberi jauh lebih dari apa yang kau buat. Kita nggak usah bilang, Tuhan lihatlah aku sudah begini. Enggak, dia sangat tahu. Dia sangat melihat. Saya mau kasih contoh, ada kisah di Alkitab saudara. Orang yang ketika melakukan sesuatu, bahkan buat orang yang mungkin dia baru kenal, tetapi dia tahu itu seorang yang dari Tuhan, itu dibela Tuhan keluarganya. Dibela Tuhan, keluarganya diselamatkan. Di perjanjian lama saya akan kasih unjuk. Coba buka Yosua pasal 2 ayat 1. Haleluya. Ada kisah saudara. Seorang perempuan sundal yang menolong pengintai. Dan di sana saudaraku, perempuan sundal ini oleh apa yang dia buat menyelamatkan dua pengintai, seluruh keluarganya diselamatkan. Katakan amin. Maukah engkau seluruh keluargamu diselamatkan? Tahukah engkau apa yang kau buat orang lain? Itu dihitung Tuhan. Katakan amin. Saya nggak bilang saudara orang-orang yang ikut Tuhan tuh lantas mengabaikan keluarga. Enggak, keluarga tetap nomor 1 saudara. Katakan amin. Haleluya. Bentar saya lihat ya. Oke, Yosua. Kitab Yosua. Saudara lihat dulu. Yosua 2 ayat 1. Yosua 2 ayat 1. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Yosua bin Nun
yang melepas dari Sitim. 2 orang pengintai katanya, pergilah amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Saudara, ini 2 pengintai masuk ke satu kota, dan di sana orang-orang di kota Yeriko berusaha mau menangkap mereka. Dan Rahab ini seorang perempuan sundal, pelacur, dia menyembunyikan 2 pengintai itu. Dengan segala resiko, katakan dengan segala resiko. Bisa saja saudara, penduduk kota yang mencari 2 pengintai mendapatkan pengintai itu, habis Rahab. Tapi Rahab menyuruh 2 pengintai itu bersembunyi di lotengnya, dan kemudian berkata, bersembunyilah di situ. Dan dia bilang sama itu, orang itu udah aku suruh pergi, sudah tidak ada, tadi ada. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Katakan dilakukan oleh Tuhan. Yosua 6 ayat 23. Dimulai dari ayat 22, saudara. Makanya gini, saudara. Engkau harus punya hati yang waspada dan berjaga. Kita nggak tahu, Tuhan dalam rupa yang lain datang kepadamu. Kadang-kadang dia dalam rupa pengemis yang hanya meminta sedikit dari kita. Tuhan itu seringkali dalam rupa orang yang tidak mendatangkan keuntungan. Tuhan itu bisa hadir dalam rupa saudaramu yang paling sering merongrong. Katakan haleluya. Biarlah itu nanti di rumah kita, di perjalanan kita, di pekerjaan kita, kita diselamatkan dari yang namanya dosa persungutan. Amin. Karena persungutan itu yang membunuh sebagian besar bangsa Israel. Yosua 6 ayat 22. Kita akan banyak baca firman Tuhan hari ini. Haleluya. Yosua 6 ayat 22. Adit boleh bantu baca ini. Yosua 6 ayat yang ke-22. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Waktu kedua pengintai ini disembunyikan, kedua pengintai ini bilang bahwa kami ini ingin mengintai negeri ini. Dan Rahab sudah dengar tentang kedua orang ini. Dia tahu tentang kemenangan bangsa Israel itu. Dan Rahab bilang gini, kalau engkau selamat, kalau engkau tiba pada hari itu, jangan lupakan aku. Makanya disuruh saudara menaruh di dalam temboknya itu, mengulurkan seperti seutas tali. Itu tanda, itu rumah Rahab. Dan seluruh pasukan Israel tidak boleh menghancurkan orang yang ada di dalam rumah itu. Dan yang terjadi adalah Yosua bilang, masuk ke dalam rumah perempuan sundal. Bawa keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Ayat 23, baca sama-sama. 2 ya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya. Dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Ayat 24, tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam pembendaran rumah Tuhan. Baca lagi ayat 25, 2 ya. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Katakan amin. Bayangkan saudara, seorang perempuan sundal yang rasanya nggak ada harapan untuk berbuat baik. Tapi ketika dalam satu titik dia berbuat baik, diingat oleh Tuhan. Siapa yang diselamatkan? Ayat 23 menjelaskan Rahab sendiri. Ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya. Katakan saudara-saudaranya. Rahab gak menceritakan yang lain, tapi akibat yang dia lakukan,
ada Tuhan di antara mereka. Amin. Waktu saya baca ayat ini, Tuhan, terima kasih. Engkau melihat apa yang dibuat. Dan dia juga melihat apa yang tidak kita buat. Seorang perempuan sundal jadi jalan menyelamatkan keluarga besarnya. Betapa hubungan baik itu penting, saudara. Katakan amin. Dan hubungan, semua relasi yang baik itu lahir dari hati yang baik. Orang yang baik mengeluarkan dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Saya percaya ketika hidup kita dibersihkan, pohon hidup kita dibersihkan supaya lebih banyak berbuah, yang di hati ini dibasuh. Kita akan mudah untuk menyimpan yang baik. Kita akan punya respon yang spontan untuk menolak yang jahat. Tiap hari kita akan bilang, Tuhan, aku mau punya perbendaharaan hati yang baik. Yang baik. Nggak ada stok yang jahat. Itu yang pertama, Rahab. Yang kedua, saudara, ini di perjanjian lama. Buka, saudara, Bilangan 14. Haleluya. Namanya Yosua dan Kaleb. Saudara udah sering dengar cerita ini. Yosua dan Kaleb, seorang yang pergi dengan 12 pengintai yang lain. Termasuk dalam Bilangan 12. Berarti dia dengan 10 orang pengintai yang lain. Dan mereka memberikan laporan yang setulus-tulusnya. Waktu yang 10 ini menyimpan perbendaharaan hati yang jahat, yang buruk, yang negatif kepada janji Tuhan. Katakan negatif kepada janji Tuhan. Bukankah 12-12-nya ngelihat perbuatan Tuhan membela mereka? Bukankah 12-12-nya lihat apa yang Musa katakan terjadi? Tapi waktu disuruh mengintai, yang 10 pakai analisa. Katakan pakai analisa. Dan dia menganggap yang Musa bilang itu gak mungkin. Tapi yang 2 ini tulus hatinya, dia percaya. Dan ternyata, nanti kita baca, saudara. Waktu mereka memberi laporan, waktu mereka mengemukakan analisa mereka, yang lahir dari perbendaharaan hati yang gak benar-benar bersih, Tuhan ada di antara mereka. Coba lihat Bilangan 14 ayat 6 dan 7. Mari salah seorang boleh baca. Bilangan 14 ayat 6 dan 7. Bilangan 14 ayat ke-6 dan ke-7. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Yosua dan Kaleb cuma ngomong apa yang dia lihat. Nggak ditambahi dengan analisa apapun. Ayat 9. Ayat yang ke-9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Kenapa Yosua Kaleb ngomong begitu, saudara? Yang dia lihat sama dengan yang dilihat 10 yang lain. Lihat Bilangan 14 ayat 24. Ada perbendaharaan hati yang baik. Penting untuk mengikut Tuhan dengan tulus. Katakan amin. Kadang ketakutan kita itu, saudara, melebih-lebihkan kondisinya. Kita nggak tahu. Kadang kita udah kepikir, aduh ntar kalau anak gua gede gimana. Padahal belum gede anaknya. Saya nggak ajarin saudara untuk tidak mempersiapkan untuk hari depan. Saudara dan saya diberikan hikmat untuk mengelolanya. Katakan amin. Saya nggak mungkin membiarkan anak saya mau kuliah terus saya santai-santai aja. Ntar Tuhan tolong. Iya, Tuhan pasti tolong. Tapi kita harus bisa mengurus diri kita dengan baik. Betul nggak? Ditata. Kesusahan hari ini cukup hari ini katanya, ya kan? Kesusahan besok ada lagi. Tapi bukan berarti kau bersenang-senang terus setiap hari dan lupa mempersiapkan diri hari esok. Katakan amin. Haleluya. Coba lihat Bilangan 14. Ayat 24, baca sama-sama. 2 ya.
Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Katakan amin. Rahab seluruh keluarganya diselamatkan. Ada Tuhan yang melihat apa yang Rahab buat. Yosua dan Kaleb, mereka sama-sama mengintai, dan laporannya ketika diberikan ada Tuhan di sana. Dan laporan yang dikeluarkan itu didengar, bukan cuma dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, karena lain jiwa yang ada padanya, aku akan membuat mereka memasuki negeri itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, tidak selalu perjalanan hidup saudara dan saya aman dan nyaman. Betul nggak? Reaksi spontan kita tuh bisa salah. Kitab Yakobus 4 berkata begini, dari mana datangnya perselisihan? Dari mana? Waktu yang nggak nyaman itu nggak diteduhkan. Waktu yang nggak nyaman itu nggak kita taklukkan kepada kebenaran. Buat saya yang banyak ngomong dibanding orang yang mungkin sedikit ngomongnya, saudara, saya harus berjaga-jaga dengan mulut saya. Dulu saya bilang begini, ya kalau nggak suka, saya ngomong aja nggak suka. No, ada Tuhan di antara kita. Katakan amin. Kadang saya harus rem. Waktu engkau tidak diperlakukan dengan tidak baik, tahan yang di sini nih. Suami saya suka bilang, "Shh, shh." Di rumah lagi mau doa pagi, saudara. Doa pagi apa doa malam waktu itu. Lagi main gitar gitu anak saya. Terus kita lagi ngomong-ngomong sesuatu lah. Terus kami bercanda-bercanda ngebahas lah. Kadang-kadang kan suka ngebahas orang, ya kan. Saya ngomongnya agak banyak. Terus anak saya bilang begini, udah Mak, jangan ngomongin orang. Beneran. Saya bilang makasih Tuhan. Udah Mak, jangan ngomongin orang gitu. Sekalipun itu kami nggak ngomongin jelek, kami ngelucu. Lucu karena kita pernah kan ngomongin orang sampai ketawa-ketawa gitu. Tapi buat saya harus jaga juga tuh. Katakan haleluya. Kadang itu sesuatu yang merendahkan orang tapi lucu. Katakan merendahkan tapi lucu. Kenapa lo harus kau ulang-ulang? Colek kanan kiri, hati-hati, ada Tuhan di antara kita. Ini yang ngeri mau bawa mesbah, bangun mesbah loh Bang Horas. Tapi kami sempat ngobrol. Itu sebelum memang, belum nyanyi, belum baca firman, belum doa. Tapi lagi itu cerita-cerita kita gini-gini. Aduh, saya bilang, iya ya Tuhan, kadang-kadang kami ini terlalu casual menghampiri Tuhan. Betul gak? Sangkin kita kan bilang, oh Tuhan kan sayang, ya gak? Mau sambil tidur kita panggil namanya dia datang, tapi lu sembarangan. Betul gak sih? Saya dengar seorang hamba Tuhan, terus saya bertobat juga di situ. Saya nggak mau lebih-lebihkan yang satu, tapi saya mau juga makin diperbaiki. Kalau engkau dengar sesuatu yang ekstrim, jangan langsung tolak. Kalau itu membuat hidupmu dan hidupku lebih baik, kenapa enggak? Karena seringkali kita tolak yang ekstrim karena kita malas. Betul nggak sih? Kalau saya sih gitu. Nggak tahu ya kalau saudara. Dia bilang gini kan, kalau baca firman Tuhan katanya, lu jangan jadi kebiasaan katanya. Sambil nyuci, dengerin khotbah. Nggak apa-apa kata dia, itu nggak apa-apa. Sambil masak rica-rica, nyincang babi gitu kan. Dengerin khotbah, denger perkataan Tuhan, nggak apa-apa kata dia. Tapi tahu nggak kamu kata, di antara yang kamu dengarkan itu sambil lalu, punya nggak waktu sendiri dengerin? Bukan YouTube. Yang Tuhan bicara sendiri waktu kau baca ayatnya. Tapi banyak orang kan gak mau ngolah gitu. Saya pun bertobat, pengennya dengar penyingkapan lewat hamba Tuhan lain. Padahal dia pengen ngomong juga lewat ayat itu pribadi sama kita. Terus saya mulai pikir, iya Tuhan, aku bilang kau raja segala raja. Tapi titahmu bisa aku baca sembarangan. Haleluya. Dan saya mulai bilang, gak boleh. Itu tetap
saya lakuin, tapi saya harus punya yang namanya satu waktu yang lebih spesial. Katakan amin. Dan saya mau kasih tahu, ada Tuhan di antara kita. Katakan amin. Katakan amin. Kita gak lebih-lebihin hamba Tuhan siapapun. Dia bisa salah kok, saya aja bisa salah. Betul gak? Dan bisa gak cocok dengan kondisi kita hari ini. Tapi waktu engkau datang sama Tuhan, kau baca firman, kau bilang, ya Tuhan ajarin aku yang ini. Ajarin aku yang ini. Waktu saya siapin firman Tuhan ini, saya agak gimana, saya lagi belajar, Tuhan kau ngomong gitu. Aku kok gak bisa rapi kayak Pak Robert gitu, kalau nyusun tuh satu, berkesinambungan gitu. Aku kok kalau khotbah Tuhan, sono, sini, sono gitu. Kok gak teratur gitu. Tapi Roh Kudus tenangkan saya. Mau bagus, kalau kau menjiplak, gak ada artinya. Oh ya Tuhan, oh ya Tuhan. Belajar polanya, bukan ngambil materinya. Betul nggak? Polanya bisa, saudara. Mau jam terbang udah ribuan, belum tentu itu yang Tuhan mau. Betul. Polanya, saya belajar, iya polanya aku harus belajar. Aku tuh jauh ketinggalan. Tapi rema dari hadirat Tuhan nggak boleh nggak dapet. Amin. Nggak boleh nggak dapet. Kita lihat contoh yang ketiga. Saya cuma kasih contoh 3. Waktu nggak nyaman, nggak aman, ingat ada Tuhan di antara aku dan dia. Amen. Di antara aku dan bosku. Di antara aku dan pelangganku, klienku. Ada Tuhan di antara aku dan bawahanku. Ada Tuhan di antara aku dengan jemaat yang kulayani. Ada Tuhan di antara aku dengan pemimpin rohaniku. Itu akan membuat kita hati-hati. Betul. Lihat Kisah Rasul pasal 5. Menurut Anda, apakah Anda percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Amin. Dia bukan cuma hadir waktu kita di gereja. Dia hadir waktu kita di pergaulan, di rumah kita. Anak-anak sekolah, waktu engkau curang di sekolahmu, ada Tuhan di antaramu. Kita yang kerja, nilep sana, nilep sini, ada Tuhan di sana. Kadang orang suka bilang begini ya, kan Tuhan Maha Pengampun. Tuhan punya aturan. Katakan amin. Kasih karunia, kasih karunia. Tapi jangan anggap itu murahan. Haleluya. Saya kadang gak lihat orang ya, pengen hidup sehat, tapi gak pernah pengen jaga dari makanan sehatnya itu loh. Saya tanya, pengen hidup sehat, tapi semua ditelen. Ayo, jangan ketawa-ketawa kau. Pengen hidup sehat, tapi tidur gak teratur. Buka tuh internet, sampai jam 12, jam 1, jam 2. Aduh, lihat medsos. Mata gak bisa tidur, ya tidurin lah. Gak bisa tidur kak, terus besok pagi oleng. Gak bisa pelayanan, kerja. Atau yang paling parah saudara, kurang tidur. Terus engkau gak bisa bawa motor dengan baik. Kalau tiba-tiba gubrak kecelakaan, kau bilang setan ini, lu yang bikin gara-gara. Betul gak? Betul gak? Sorry ya, banyak orang tuh pengennya Tuhan kerjain mujizat karena dia males. Saya lihat orang ya, maaf saudara, saya ngomong. Ada orang pikir ya, kalau dia punya anak tuh cukup hubungan suami istri doang. Tuhan berkati. Saya mau kasih tahu, banyak orang berjuang untuk punya anak. Tapi apakah itu bukan berarti Tuhan hadir? Tapi banyak orang gak mau memberi upaya terbaik. Saudara, kita nih jangan malas. Katakan jangan malas. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Amin. Satu hari ada cerita saudara. Suami istri.
Jadi setiap kali kalau ibadah, istrinya tuh selalu dianterin, saudara. Suaminya baik, dianterin. Sampai akhirnya istrinya jadi majelis. Dianterin terus ke gereja. Tapi begitu istrinya masuk gereja, dia pergi ke warung nongkrong, rokok, jalan kemana. Terus dia selalu bilang, Mami, nanti kalau udah selesai ibadahnya, telepon aja papi, WA. Nanti papi jemput. Baik loh. Dikasih kolekte. Bukan kolekte, berarti orang mana itu kan? Kalau udah kolekte. Dikasihnya kolekte. Beres kabeh, ya kan? Itu, dikasih kolekte, saudara. Dan sampai akhirnya, memang dia dukung pelayanan istrinya. Wah, dibeliin baju. Oh, harus pakai roknya yang begini, dibeliin. Satu hari mereka dua-duanya meninggal. Jadi bapak itu nganterin istrinya. Akhirnya mereka meninggal dua-duanya. Katakan meninggal. Tahu nggak? Waktu meninggal itulah yang menentukan, ya kan? Semua karyamu semasa hidup disitulah dipertontonkan. Makanya bagus tuh ayat firman Tuhan bilang gini, lebih baik ke rumah duka, ya kan? Daripada ke rumah pesta. Kan rumah duka kita akan ingat, satu hari aku begitu. Akhirnya masuklah si ibu ini ke surga. Masuk, belum ke surga. Dia ngarah dong. Sebelah kiri neraka, tadi kambing kan? Sebelah kiri kambing, sebelah kanan domba. Ini belum nih, baru mau di kanan kiri ini. Kanan ke surga, kiri neraka. Ketemu sama Rasul Petrus. Rasul Petrus di depan. Terus dibilang, ibu siapa nama? Gitu. Dibilang namanya. Ibu siapa ya? Kemarin si Rudut, ya Nyonya Rudut lah itu. Biar gak ada yang tersinggung. Dibaca, oh ya. Ibu ada di sini, oh ibu melayani begini. Ibu masuk ke surga. Oh terima kasih Rasul Petrus. Kata masuk dia. Bapaknya ngelihat, oh istriku masuk. Dia masuk dan dia jalan. Ntar dulu. Mungkin kalau dipanggil Lae boleh juga kan. Sini dulu Lae. Katanya, duduk di sini dulu Lae. Katanya. Terus ditanya, siapa nama Lae? Oh, aku ini. Aku lah yang namanya Rudut. Itu istriku. Maka dibilang mamanya si Rudut itu. Kata istri si Rudut kan. Dilihat namanya. Oh gitu ya. Wah. Tapi Lae gak bisa masuk sini. Lae ke tempat yang agak panas-panas, api-api. Kenapa bisa begitu? Kata dia. Selama ini istriku bisa melayani itu karena kuantar-antar. Ya itulah Lae. Karena kan Lae selama hidup cuma ngantar. Di sini pun Lae hanya ngantar aja sampai sini. Jadi karena masih hidup Lae kerjanya ngantar. Di surga pun saudara Lae itu nggak bisa masuk surga. Dia hanya bisa ngantar sampai pintu surga dan dia ke neraka. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi kalau di bumi engkau cuma ngantar-ngantar doang kerjamu. Shalom Pak Mawel di belakang. Untunglah dia nggak cuma ngantar, dia masuk ke tempat ibadah. Beri tepuk tangan dulu buat Pak Mawel nih. Kebayang nggak kalau dengan alasan sip malam, terus aku di mobil aja lah, bisa pun aku dengerin live streaming. Anda tuh nggak usah sok-sok pintar cari jalan tikus. Ada Tuhan di antara kita. Amin. Aku di mobil aja mak, ku dengar pun streaming. Padahal kau tidurnya, yang khotbah di streaming itu begitu semangat ya, tapi kau tidur. Yang penting udah ikut ibadah. Betul nggak? Apalagi begitu dilihat namamu, kau screenshot, kirim ke grup keluarga. Aku ikut streaming, padahal udah tidur habis itu. Katakan bertobat. Amin. Karena saya ngerasain saudara, waktu saya kena COVID, ibadah live streaming itu. Nggak gampang loh jaga semangat, jaga hati untuk konsen ibadah loh. Kita lagi ibadah beneran, duduk manis, paket. Bener nggak? Kayaknya GoFood. Kayaknya saudara doang ya. Saudara nggak gitu, kayaknya saya doang ya. Anak-anak nggak bisa nitip. Nggak bisa nitip keselamatan sama orang tuamu. Nggak bisa. Bapak aja lah yang doa. Doakan kami. Nggak ada. Ada Tuhan di antara kita. Apa yang kau lakukan, dilihat Tuhan. Apa yang tidak kita lakukan pun dilihat Tuhan. Lakukan itu pribadi engkau dengan Tuhan. Ini kisah tentang Ananias dan Safira. Seorang yang saya percaya jadi orang yang aktif di tengah-tengah pelayanan Petrus. Dan terlibat dalam kegerakan. Waktu itu ada kegerakan
pada jemaat yang mula-mula mereka menjual harta miliknya dan menaruh di kaki Rasul. Sampai firman Tuhan mencatat tidak ada orang miskin di antara mereka. Kegerakan itu, saudara, begitu terasa di jemaat mula-mula. Dan Ananias Safira ada di sana. Katakan ada di sana. Saya mau kasih tahu, di tengah kegerakan, jangan bilang kita akan selalu bisa ikut kegerakan dengan baik. Karena kita perlu jaga hati kita. Kita perlu jaga kewaspadaan. Ada Tuhan di antara kami. Coba ayat 3-nya baca. Saya baca ayat 1-2 dulu kali ya. Kisah Rasul ya, coba ayat 1 dan 2. Kita baca ya. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ayat 2 dan 3 baca sama-sama 2 ya. Dengan serta istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ayat 9, coba ini yang dia bilang sama Safira, Tante Safi. Coba, 2 ya. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Silahkan duduk kembali. Ternyata ada sepakat yang sebenarnya membawa kematian. Saya baru lihat itu. Mengapa kamu berdua sepakat? Dia kan 2-3 orang sepakat meminta dalam nama Yesus. Dia hadir. Ini orang sepakat untuk kelihatan baik. Ayat ini berkata, Petrus sampai bilang gini, kenapa kamu berdua mendustai Roh Allah? Untuk perbuatan baik. Waktu engkau, saudara, memanipulasi kebenaran, ada Tuhan di antara kita. Katakan amin. Saya percaya ya saudara, ada Tuhan loh di antara kita. Kami pun mengembalikan itu bukan karena kami udah berkelimpahan, tapi kita menghidupi apa yang kita ajarkan, apa yang kita percayai, supaya nggak cuma mulut kami yang masuk sorga. Betul nggak? Ananias Safira itu modelnya begitu. Karena banyak orang saudara ngajarin orang benar, tapi nggak dilakuin. Dan buat saya itu satu peringatan. Orang bilang ya, kalau engkau mau lihat orang, mau tahu karakter orang, tahu dalam hal uangnya. Makanya firman Tuhan bilang gini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau dalam hal harta ini kita nggak jujur, gimana kita bisa jujur dalam harta kekekalan kita? Saya mau sampaikan begini saudara, kadang-kadang kita mau kelihatan baik, tapi sebenarnya hati kita tahu kita sudah mendustai pekerjaan Roh Kudus di antara kita. Katakan amin. Dan hari ini Tuhan mau saudara dan saya, kita gak selalu nyaman. Coba ngomong kalau engkau menghadapi orang-orang yang berlaku curang kepadamu. Orang-orang yang memperlakukan engkau tidak adil. Orang-orang yang merugikanmu. Ingatlah, jangan dustai pekerjaan Roh Kudus di antara kita. Karena firman Tuhan bilang gini, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Ada orang bilang begini, aku ya kalau orang baik sama aku jauh lebih baik sama dia. Tapi kalau orang jahat sama aku, Lucifer pun takut sama aku. Gak ada ayatnya. Bilang kanan kiri, gak ada ayatnya itu. Amin. Amin. Hari ini saya mau berkata begini saudara. Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Katakan amin. Engkau akan jadi orang, kalau orang dunia bilang tuh, apa sih? Akuntabilitas. Kita tuh kalau ngomong, orang tuh gak bilang begini saudara. Ngomong aja lu. Setan gak punya tempat mencela kita. Bukan karena kita hebat. Bukan. Tapi karena punya kesadaran. Ada Tuhan yang melihat di antara kami. Bukan karena kita punya rapot. Bukan. Itu sebabnya. Waktu kita berselisih. Saya ngomong kita ini dalam arti yang tadi ya.
Dengan sesama, dengan keluarga, dengan atasan, dengan bawahan. Ingatlah. Ada orang, saudara. Dia memang dalam dosa, dalam kubangan lumpur. Yang emang akan kerjanya nyusahin kita. Tapi ingat, waktu engkau menghadapi orang itu, jangan dengan emosimu. Ada Tuhan di antara kita. Hormati dia bukan karena apa yang dia buat. Karena Tuhan yang menciptakannya ada di antara kita dengan dia. Amin. Waktu saya berdoa untuk firman Tuhan ini, biar anak-anak disembuhkan, saudara. Kita jadi orang tua, bukan jadi semena-mena karena kita yang bayar uang sekolahnya. Ada Tuhan di antara kita dengan anak kita. Katakan amin. Istri-istri dengan suami. Waktu suami kita gak seperti kita. Saya suka bilang apa tuh? Gak sat-set gitu kan. Kurang cepet. Ya kan? Kalau suami lambat suruh mutusin apa-apa. Ntar dulu lah. Tapi kalau engkau tahu ada Tuhan di antaramu, engkau akan bilang gini, Tuhan tolong aku. Tolong aku Tuhan. Aku gak mau. Mungkin kita gak dengan mulut saudara menilai orang. Tapi dengan hati kita, dengan sikap kita melecehkan. Biar di rumah Tuhan ada kesembuhan. Katakan amin. Ada kesembuhan. Yang terakhir, mari bangkit berdiri. Buka Zefanya pasal 3. Haleluya. Amin. Tuhan terima kasih. Untuk semuanya saudara. Jadi orang yang datang dan jangan pencitraan apapun. Saya mau bilang begini, waktu engkau juga apa adanya, enggak semua orang juga bisa menerimamu. Enggak bisa. Tapi ini bukan masalah orang. Ini masalah kita. Kau jadi orang yang sungguh-sungguh percaya ada Tuhan di antara kami. Dan untuk semua yang kutabur, bukan uang aja. Respon, hormat. Kalau ngomong A, enggak jadi B. Keterbukaan, apapun respon orang itu gak mengubah siapa engkau, karena engkau punya perbendaharaan hati yang baik. Amin. Perbendaharaan hati yang baik, karena engkau akan ingat Rahab pelacur itu yang dibuatnya dilihat Tuhan. Yosua dan Kaleb yang diungkapkannya dilihat Tuhan. Anania Safira waktu dia mencobai Roh Kudus, dia juga menerima, dan itu Tuhan yang ada di antara kita. Coba lihat Zefanya pasal 3. Ini tentang janji keselamatan. Haleluya. Waktu engkau dan saya menyadari ada Tuhan di antara kita. Enggak ada saudara lain di mulut, lain di hati. Enggak ada orang yang bicara di belakang. Kita menang dari dosa meleter. Katakan amin. Gereja ini akan mengalami pemulihan. Kita dibersihkan, kita berbuah. Waktu kita gak sepaham, kita akan bilang, sorry aku kok gak sepaham, tolong jelaskan. Itu pun yang kau lakukan kepada keluargamu, kepada atasanmu. Ayat 9, Zefanya 3 ayat 9. Kita baca firman Tuhan ini. 2 ya. Tetapi sesudah itu, lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekalian yang mereka beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Haleluya. Kita akan beribadah dengan bahu-membahu. Amin. Lanjut ayat 10. Dari seberang negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan kepadaku. Amin. Kita akan alami itu. Ayat 11-12. Pada hari itu kau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orang yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu. Amin. Ayat 12. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah. Dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Ayat 13. Yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman.
atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya. Mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggu. Ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Amin. Waktu kita tahu ada Tuhan di antara kita yang melihat, kita bisa dirugikan, kita bisa nggak nyaman, kita bisa diperlakukan nggak adil, tapi it's okay. Aku nggak urusan sama orangnya, aku urusan dengan Tuhanku. Tuhan yang melihat, Tuhan yang berperkara di antara hidupku. Ayo tutup Alkitabmu.